Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi DHCP server Mikrotik. Sebelum itu kita buka aplikasi Minbox terlebih dahulu. Yang jelas Minbox ini yang terkonek ke router Anda ya. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti sebelum itu saya akan melakukan pengaturan DHCP server. Nah, nanti DHCP server tersebut akan saya arahkan ke Ether 2 dengan IP address 192.168.1.254. Nah, untuk penentuan interface DHCP server itu perlu kalian perhatikan ya, jangan sampai interface yang digunakan sebagai sumber internet itu justru malah di DHCP server tuh. Nah, pastikan juga sebelum melakukan pengaturan DHCP server, Anda harus memberi alamat IP address pada interface tersebut. Nah, yang pertama kita buka IP, terus selanjutnya address kita tambahkan. Nah, kita ketik IP-nya 91.9.1.254. Untuk interface-nya itu adalah Ether 2. Nah, Ether 2 ini yang nanti akan mengarah ke komputer klien. Jadi yang akan di DHCP ataupun yang akan diberikan alamat IP otomatisnya itu. Kalau sudah di apply, lanjut OK. Nah, ini nanti sudah jadi Ether 2 nya. Terus selanjutnya kita akan melakukan pengaturan DHCP server. Kita buka menu IP, terus selanjutnya adalah DHCP server ya. Setelah klik DHCP setup ya, di sini DHCP setup akan keluar wizard yang akan menuntun setting DHCP ya. Itu bisa dilihat step by stepnya. Kita klik DHCP servernya, DHCP server interface-nya kita pilih Ether 2. Kalau sudah, klik next. Nah, di sini akan muncul DHCP address space. Nah, ini DHCP address space ini adalah IP address yang dipasang pada interface Ether 2. Itu, maka akan secara otomatis IP address itu yang keluar IP tersebut. Terus selanjutnya klik next. Nah, untuk gateway ini di bagian gateway itu akan secara otomatis menyesuaikan alamat IP yang tadi ditambahkan di Ether 2 ya. Kalau sudah kita klik next, ini akan secara otomatis, berarti kita nggak usah di otak-atik, kita langsung klik next. Nah, selanjutnya pada bagian address to give out. Nah, address to give out ini akan secara default terisi otomatis. Biasanya itu dimulai setelah atau sebelum IP address yang ditambahkan di Ether 2. Pada bagian ini perlu diperhatikan juga, kalau Anda gunakan pada instansi Anda, tentu tidak semua rank IP address itu digunakan sebagai DHCP server. Nah, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu jumlah klien kalian, yang kemudian kalian bisa menentukan range IP dari IP host berapa sampai ke berapa. Nah, di sini saya akan memberikan IP address DHCP server dari
101 sampai 253 ya. Nah, saya ini sudah saya setting dari 101 sampai 253. Nah, jadi saya masih mempunyai IP address dari 1 sampai 100 untuk digunakan sebagai IP statik apabila saya menginginkan IP klien itu disetting secara manual itu. Jadi nanti secara pemberian alamat IP otomatisnya itu nanti akan dimulai dari 101 sampai 23 itu ya. Itu. Kalau sudah, kita klik next. Nah, selanjutnya pada bagian DNS server. DNS server ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, pertama saya berikan IP DNS itu IP 8.8.8.8 dan selanjutnya DNS yang kedua adalah 8.8.4.4 itu ya. Kalau sudah, kita klik next. Nah, untuk list time, nah list time pada bagian ini itu akan secara default atau secara otomatis itu disetting 10 menit untuk mengatur waktu peminjaman IP address kepada klien. Nah, maksudnya apa? Maksudnya IP address ini tidak secara permanen IP akan terpasang alamatnya itu hanya itu saja. Nanti akan secara 10 menit itu nanti akan merequest lagi, memberikan IP lagi sesuai dengan DHCP servernya. Nah, dalam waktu 10 menit itu IP address yang telah diterima oleh klien atau yang sudah masuk ke tabel list itu akan dijaga selama 10 menit. Nah, jika klien itu masih terhubung pada jaringan, maka akan di-extend 10 menit lagi. Namun jika pada menit ke-10 ternyata klien tidak melakukan query DHCP, maka IP yang diterima tadi akan dirilis dan dipinjamkan ke klien lain yang baru terhubung. Itu. Namun jika pada menit ke-10 ternyata klien tidak melakukan query DHCP, maka IP yang diterima tadi itu akan dirilis lagi dan dipinjamkan kepada klien lain yang baru terhubung. Itu. Nah, kalau sudah, kita klik next. Nah, nanti akan muncul setup complete success. Tuh. Ya, sekarang kita coba uji DHCP servernya ke klien, kita cek. Ya. Yang jelas ini perlu diingat kembali juga. Tampilan warna merah ini yang ada di Winbox itu yang ada di Ether 2 ini menandakan tidak adanya kabel yang menancap di Ether 2 ataupun kabel UTP yang menancap di Ether 2. Jadi perlu dipastikan juga sebelum dipasang ke komputer klien, pastikan juga kabel itu sudah menancap di mikrotik ya. Itu nanti kalau sudah terpasang dan sudah aktif itu warna merahnya itu nanti akan berubah menjadi warna hitam seperti ini. Itu mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.